Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang menyajikan himpunan dengan metode kedua, yaitu metode tabulasi atau enumerasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang metode deskripsi ya anak-anak. Oke, di metode ini kita dapat menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan semua anggotanya dan dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Kemudian antar anggota satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, bedanya kalau di metode deskripsi kemarin yang kita tuliskan adalah sifat-sifat setiap anggotanya ya. Tetapi untuk di metode ini kita langsung bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, anggota yang sama cukup dituliskan satu kali saja, sehingga untuk anggota yang berulang tidak perlu untuk kalian tulis secara berulang juga di dalam penulisan notasinya. Yang kedua yaitu urutan dalam penulisan anggota himpunan tidak mempengaruhi ya anak-anak. Jadi dalam menuliskan suatu anggota himpunan kalian tidak perlu memperhatikan urutannya. Nah, untuk lebih memahami, coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, Bu Zain punya himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 10. Nah, untuk sebelum menyatakannya sebagai notasi, kalian harus memberikan namanya terlebih dahulu ya. Misalkan di sini Bu Zain namai sebagai himpunan A. Nah, himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 10 itu kan ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka untuk menuliskan notasinya adalah A sama dengan tanda kurung kurawal ya anak-anak. Kemudian semua anggota tadi kita tuliskan di dalam tanda kurung kurawal. Nah, tidak ada bilangan yang berulang. Kemudian setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma ya anak-anak. Oke, jadi A sama dengan tanda kurung kurawal buka 1, 3, 5, 7,9 baru ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, lalu kalau misalkan Bu Zahin tuliskan seperti ini, apakah boleh anak-anak? Nah, boleh ya anak-anak. Karena urutan dalam penulisan anggota himpunannya tidak mempengaruhi. Artinya kalau misalkan kalian tulis seperti ini yang pertama atau yang kedua seperti ini, sama saja ya maksudnya. Selanjutnya yaitu di contoh kedua, Bu Zahin punya himpunan huruf yang ada pada kata Malang. Nah, kalau kalian ejak maka menjadi seperti ini ya, M, A, L, A, N, dan G. Tetapi perhatikan ya di sini anak-anak, terdapat huruf A yang diulang 2 kali. Nah, jadi untuk dalam penulisan notasi himpunannya nanti cukup tuliskan 1 kali saja ya, karena anggota yang sama tidak perlu untuk kita tuliskan berulang. Oke, lanjut kita berikan nama terlebih dahulu ya. Misalkan di sini Ibu beri nama dengan himpunan B, maka kita dapat tuliskan seperti ini ya. B sama dengan tanda kurung kurawal, kemudian M, A, L, N, G. Baru kita tutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, di dalam tanda kurung kurawal ini tidak boleh ada anggota yang berulang ya. Nah, kalau misalkan kalian tulis dengan urutan yang lain juga boleh. Nah, seperti itu ya anak-anak, semoga dapat difahami dengan baik. Nah, kalau tadi kita dalam menyatakan satu himpunan menyebutkan semua anggotanya, lalu bagaimana ya dengan himpunan yang anggotanya sangat banyak? Apakah kita tetap bisa menggunakan metode seperti ini? Nah, untuk ini kita akan bahas di video selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.